An absolutely fantastic performance from the number 9 Indonesian, Veda Ega Pratama. Begitu kira-kira komentar yang terdengar di pedok. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa netizen Indonesia, kurang lebih artinya begini. Buset, ini anak Indonesia kok kenceng amat? Langsung heboh, bos. Veda Ega Pratama tiba-tiba bikin pedok Moto3 panas kayak wajan goreng tempe. Baru debut, tapi sudah bikin rider-rider Eropa mulai garuk-garuk helm. Dan yang paling terasa panasnya adalah kubu KTM. Soalnya ada satu rider mereka yang mulai gelisah. Yap, Brian Uriarte. Awalnya sih santai. Dia pikir balapan pertama Moto3 bakal normal saja. Paling yang ribut di depan rider-rider langganan podium. Ternyata di tengah rombongan ada satu rider dengan nomor 9 dari Indonesia yang tiba-tiba nongol. Uriarte mungkin dalam hati mikir, ini siapa lagi? Kok tiba-tiba nyelip? Balapan makin panas. Posisi saling salip, slipstream sana-sini. Moto3 kan memang terkenal kayak balapan anak sekolah pulang naik sepeda. Bedanya, ini kecepatannya 250 km per jam. Dan di situ drama dimulai. Uriarte sudah coba mengejar. Gas dibuka, slipstream dipakai, tikungan disikat. Tapi anehnya, tiap mau deket, Veda masih di depan. Uriarte mungkin mulai mikir lagi di dalam helmnya. Loh, kok susah banget disalip? Padahal di atas kertas, KTM katanya lebih kompetitif. Tapi kenyataannya di lintasan, Veda malah kabur duluan. Sampai akhirnya garis finish lewat. Dan hasilnya, Veda Ega Pratama finish posisi 5. Sedangkan Uriarte harus puas di posisi 7. Selisih waktunya cuma sekitar 0,05 detik. Itu selisih yang kalau kalian kedip mata saja bisa lewat. Makanya setelah balapan, Uriarte akhirnya buka suara. Katanya, itu bukan hasil yang saya harapkan. Terjemahan versi netizen, aduh, kok bisa kalah sama rookie? Tapi ya wajar juga sih. Moto3 itu kelas paling chaos di MotoGP. Salah sedikit saja bisa langsung turun 10 posisi. Apalagi kalau ada rookie yang tiba-tiba mode nekap aktif. Dan Veda kelihatannya punya dua hal yang bikin rider lain mulai waspada. Yang pertama, cepat. Yang kedua, berani. Biasanya rookie Moto3 itu masuk kelas dunia masih agak hati-hati. Adaptasi dulu, cari ritme dulu. Lah ini, Veda langsung duel di rombongan depan kayak orang yang sudah lama balapan di situ. Netizen Indonesia tentu langsung heboh. Komentarnya kurang lebih begini. Gila sih, baru debut sudah bikin rider Eropa pusing. Ini kalau konsisten bisa bahaya. Jangan-jangan nanti MotoGP ada merah putih di depan. Sementara di pedok, nama Veda mulai sering disebut-sebut. Banyak yang mulai sadar kalau rookie satu ini bukan sekedar numpang lewat. Apalagi sekarang balapan berikutnya sudah menunggu di Brazil. Sirkuit Autodromo International Ayrton Senna siap jadi medan perang berikutnya. Dan pertanyaannya sekarang cuma satu. Apakah Veda bakal bikin kejutan lagi? Atau justru rider-rider lain sudah siap balas dendam? Yang jelas satu hal pasti. Baru satu balapan saja, pedok Moto3 sudah mulai ribut gara-gara satu nama, Veda Ega Pratama. Dan sebagai fans Indonesia, jujur saja rasanya bangga. Soalnya biasanya kita cuma nonton MotoGP sambil komentar di TV. Sekarang, ada rider Indonesia yang bikin pembalap Eropa mulai mikir 2 kali. Kalau performanya terus naik, siapa tahu beberapa tahun lagi kita nonton MotoGP sambil bilang, itu yang di depan, orang Indonesia. Remember the name, Veda Ega Pratama. Kalimat itu tiba-tiba keluar dari mulut komentator saat balapan kelas Moto3 World Championship di Thai Grand Prix. Padahal, beberapa menit sebelumnya, banyak penonton mungkin masih bertanya-tanya, ini siapa sih Veda Ega? Maklum saja, dia bukan pembalap lama, bukan juga juara dunia. Dia bahkan rookie. Balapan Grand Prix baru pertama kali. Tapi anehnya, justru disitulah masalahnya. Karena rookie ini langsung bikin banyak orang kaget. Balapan digelar di Chang International Circuit, Buriram. Lintasan yang terkenal panas, cepat,
dan cukup kejam untuk ban motor. Di kelas Moto3 sendiri, balapannya sering terlihat seperti rombongan motor pulang kondangan. Rapat, mepet, kadang jaraknya cuma beberapa sentimeter. Sedikit salah, langsung berubah dari pembalap jadi penonton. Nah, di tengah rombongan yang super padat itu, tiba-tiba muncul satu pembalap dari tim Honda Asia Team yang kelihatannya tidak terlalu gugup. Padahal, harusnya gugup. Bayangkan saja, debut pertama di Moto3, tapi start dari posisi 5. Ini seperti pertama kali ikut ujian, tapi duduknya langsung di bangku paling depan. Saat lampu start padam, balapan langsung kacau. Motor meraung, pembalap saling berebut posisi, tim di pit mulai pegang kepala. Dan benar saja, di tikungan pertama, Veda sempat turun ke posisi 6. Biasanya, kalau rookie kejadian seperti ini langsung mikir, ya sudah deh, yang penting finish. Tapi Veda kelihatannya punya rencana lain. Beberapa lap kemudian, dia mulai naik posisi lagi. Satu pembalap disalip, lalu satu lagi, sampai pada satu titik, dia bahkan sempat berada di posisi 3. Iya, posisi podium. Penonton yang sadar mungkin langsung mikir, ini anak baru atau pembalap lama yang lagi nyamar? Tapi seperti biasa di Moto3, ketenangan itu tidak pernah bertahan lama. Menjelang akhir balapan, posisi berubah sangat cepat. Ada yang naik 2 posisi, ada yang turun 3 posisi. Dan Veda juga sempat turun lagi ke posisi 6. Nah, disinilah momen yang bikin komentator heboh. Di satu tikungan, Veda tiba-tiba menarik gas dan menyalip 3 pembalap sekaligus. 3! Kalau di jalan biasa, mungkin sudah diteriaki orang. Tapi di Moto3, itu disebut manuver kelas dunia. Komentator sampai spontan berteriak, "Remember the name, Veda Ega Pratama." Akhirnya, balapan dimenangkan pembalap Spanyol David Almanza, disusul Maximo Quiles dan Valentin Perón. Sementara Veda finish di posisi 5. Memang bukan podium, tapi untuk balapan pertama, itu sudah seperti debut yang sangat gila. Apalagi, banyak orang bilang motor Honda di Moto3 sedikit kalah dibandingkan KTM. Tapi Veda tetap bisa bersaing di depan. Ini seperti ikut lomba lari. Orang lain pakai sepatu mahal, dia pakai sepatu biasa. Tapi tetap bisa sprint di depan. Artinya, satu hal. Dalam balapan, mesin memang penting. Tapi yang paling menentukan tetap satu. Yang memegang setangnya. Dan di Buriram hari itu,